Saya pernah mendengar satu ceramah agama, betulkah tidak atau benarkah tidak suami salat berjamaah di rumah bersama istrinya, anak-anaknya. Nilai pahalanya cuma dapat satu. Suami dapat satu, istri dapat pahala satu, anak-anak pun dapat pahala satu. Dibandingkan suami salat berjamaah di masjid dapat pahala 27. Mohon pencerahan Ustaz Doktor. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kamu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan keselamatan, fattabi'uni, ikuti aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sunnah khulafa' rasyidin sesudahku, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, ma'an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar jadi imam. Meninggal Abu Bakar, Umar jadi imam. Umar meninggal, Ali jadi imam. Ali meninggal, Utsman jadi imam. Di mana mereka salat berjamaah? Di masjid. Tapi saya pernah melihat hadis Nabi salat berjamaah di masjid, di rumah. Betul? Sahih. Nabi salat malam. Allahu Akbar. Makmumnya siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik diserahkan ibunya bernama Ummu Sulaim. Umur dia 10 tahun. Anas bin Malik membawakan terompah, selipar, membawakan air wudhu, membawakan kain Nabi. Serumah dengan Nabi. Salat dia di belakang, di samping Nabi. Salat pula istri Nabi di belakang. Itu menunjukkan Nabi pernah salat berjamaah di bilik, di rumah, tapi salat bukan salat wajib. Adapun salat fardu, maka lelaki suami salat ke masjid. Suami yang salat ke masjid, suami yang soleh. Suami yang salat di rumah, suami solihah. Puan ingin salat di rumah berjamaah dengan anak yang belum baligh, boleh. Anak belum baligh jadi imam, dia sudah berkhitan. Hadis Sahih Bukhari tentang imam umur 7 tahun. Imam kecil. Tapi masa itu mereka sudah berkhitan, sudah tak ada lagi najis. Dibacaannya pula baik, tajwidnya idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah bila gunnah, baik. Sampai-sampai maaf beribu maaf, rupanya imam yang kecil tadi bila dia rukuk, terbuka bajunya di belakang. Lalu kemudian kata sahabat di belakang, tak adakah kain untuk menutup bagian belakang imam kita ini? Budak kecil. Memang dia kecil, tapi hafalan dia banyak. Memang dia kecil, hafazan Quran dia banyak. Oleh sebab itu maka puan yang di rumah boleh solat bersama anak. Atau sesama perempuan, solat berjamaah perempuan di rumah. Bagaimana kalau kami yang perempuan ingin ke masjid? Ada yang mengatakan perempuan solat di rumah. Sebab perempuan yang solat di dalam kamar bilik lebih baik lagi. Di dalam rumah lebih baik lagi. Di dalam kamar bilik kecil lebih baik lagi. Semakin kecil semakin terpelihara lebih baik. Hadisnya sahih. Tapi tengok juga hadis yang lain. Nabi kalau meluruskan kata saf, kata Nabi, sebaik-baik saf lelaki di depan, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Coba tengok. Khairu sufufir rijal, sebaik-baik saf lelaki di depan, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Apa makna cakap Nabi? Saf lelaki di depan, saf perempuan di belakang. Maknanya ada perempuan di belakang. Kalau tak ada perempuan di belakang, pasti kata Nabi, sebaik-baik saf lelaki di depan, yang perempuan pergi balik. Makanya sampai hari ini, pintu masuk Masjid Nabawi Babus Salam. Keluar dan masuk dari Babus Salam, keluar Babul Baqi. Di belakang Babul Baqi, Babu Jibril. Di belakang Babu Jibril, Babun Nisa. Babun Nisa ini bukan sekarang. Babun Nisa sudah ada masa zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab bila ada lelaki masuk dari babun nisa ditangkap, dicambuk. Sebab dia sudah ikhtilat, bercampur dengan perempuan. Maknanya apa? Ada perempuan sholat tapi tetap menjaga menutup aurat. Tidak tabarruj, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak bersuara dengan suara. Kadang di beberapa masjid